Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar ya, belajar uji kom PPL penyuluh pertanian. Madya pertama, mudah bisa nih untuk soalnya ya. Nomor 1, lembar kertas lepas yang dilipat 2-3 lipat yang berisi pesan penyuluhan disebut folder yang dilipat ya. Nomor 2, bagian dari tanaman cabai perbanyakannya dengan biji. Lembar kertas berisikan pesan penyuluhan pertanian dalam bentuk gambar dan tulisan poster ya. Nomor 4, semua korbanan ekonomis yang dinilai dengan uang biaya usaha tani. Nomor 5, berikut yang bukan perbanyakan tanaman vegetatif adalah penggunaan benih vegetatif, populasi mainnya, sambung pucuk, stek, kultur jaringan. Berikut yang bukan fungsi kelompok tani adalah sebagai unit simpan pinjam. Kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani disebut demonstrasi cara. Nomor 8, bidang usaha yang kegiatan petani yang menangani kelompok tanaman dari komoditas buah-buahan, sayuran, tanaman seperti ya. Peranan wanita tani sangat penting dalam pembangunan pertanian ya. Peranan ya, ini peningkatan peranan wanita tani ada peranannya ya. Bagian tanaman kentang adalah dengan umbi ya, kebanyakannya. Berikut ini merupakan musuh alami yang berada di ekosistem. Laba-laba, belalang sembah atau congcorang dan ular ya. Ini musuh alami, jangan dibunuh ya. Salah satu pendekatan dalam penerapan budidaya sehat dan ramah lingkungan adalah PHT, pengendalian hama terpadu. Proses perubahan perilaku mencakup pengetahuan sikap FASK adalah adopsi inovasi. Nomor 14, kumpulan petani peternak adalah kelompok tani. Ini PP nomor 16 2006. Ciri kelompok tani adalah saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. Prinsip yang tidak memenuhi prinsip penilaian kelompok ada subjektif nih, ini yang tidak. Yang sebetulnya adalah objektif, sahih, keteladanan, keterandalan, relevan dan efisien. Tulisan pada media penyuluhan adalah jelas, tulisannya mudah dibaca. Tulisan pada media penyuluhan bentuk naskah radio adalah narasi dan kalimat saja ya, kalau naskah radio itu. Perbanyakan tanaman dengan menyambung antara batang bawah yang berasal dari biji tanaman dan batang atas yang berasal dari tunas tanaman lain disebut grafting atau persambungan. Semua nilai rupiah dari hasil penjualan usaha tani terakumulasi dari suatu produk komoditas disebut pendapatan total. Semua akumulasinya kunjungan oleh petani penyuluh pertanian kepada petani juga disebut tatap muka, perorangan, kelompok, dan massa. Jadi tatap muka itu bisa perorangan, kelompok, dan massa. Penanaman sayuran pada paralon dengan ya itu dari hidroponik ya. Komunikasi langsung baik melalui percakapan, tatap muka atau lewat media yang memungkinkan penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung dengan sasarannya, termasuk pendekatan model penyuluhan menurut hubungan penyuluh dan sasarannya. Nomor 24, diseminasi teknologi dan informasi dapat dilakukan melalui pameran atau pramuwicara. Orang yang bertindak sebagai pemandu disebut pramuwicara. Penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh melakukan kunjungan anjang sana, kunjungan sasarannya di lokasi tertentu ya, anjang sana ya. Pertemuan antara peneliti dan petani. Nah, ini peneliti dan petani adalah temu lapang. Kegiatan perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani belajar melihat penerapan. Nah, ini melihat penerapan teknologi, ya, melihat penerapan
teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya. Ada sebut widya wisata. Kalau agrowisata ini ada semacam piknik gitu. Kalau agrowisata piknik agro ya. Kalau widya wisata ada penerapan teknologinya. Penempelan poster, penyebaran brosur dan majalah merupakan metode penyuluhan tidak langsung. Penempelan poster ya. Tatap muka, kunjungan lapang dan karya wisata merupakan bentuk metode penyuluhan yang bersifat langsung. Fungsi kelompok tanda sampai kelas belajar, warna ini nomor 16 2006 juga nih. Alat bantu penyuluhan yang tidak termasuk media cetak adalah spanduk dan baliho. Keuntungan manfaat dari memiliki varietas unggul pada padi adalah meningkatkan kualitas padi. Demonstrasi demplot adalah untuk perorangan. Yang dimaksud dengan pola tanam monokultur adalah pola tanam satu jenis tanaman saja yang berorientasi bisnis. Jenis tanam perkebunan yang termasuk umur pendek, kapas, nilam, dan tembakau. Pengolahan tanah yang baik dilakukan sesuai dengan pola tanam ya. Kegiatan membuang rumput dan penyiangan salah satu unggulan sini, mempermudah pemeliharaan ya, karena untuk dijajar legowo itu disemprotnya cepat karena ada yang longgar, ada yang legowonya, ada yang. Materi penyuluhan dibuat dengan memperhatikan aspek pemanfaatan pelestarian sumber daya pertanian. Berikut jenis tumbuhan yang dapat dijadikan pestisida: daun sirsak dan bawang putih. Penentuan pada saat panen padi merupakan tahap awal dari kegiatan penanganan pasca panen padi. Penentuan saat panen padi. Jajar logo merupakan jajar legowo jarwo. Dalam penyampaian materi penyuluhan pertanian yang termasuk adalah pameran, yang termasuk metode pameran ya. Kalau ini media. Kalau ini metode. Pupuk KCL hanya mengandung unsur kalium, kalium yang bukan termasuk persyaratan benih jagung adalah tidak tahan hama dan penyakit. Untuk mengukur kebutuhan tanaman dapat menggunakan BWD adalah untuk N yang terlalu hijau, berarti N nya sudah cukup, berlebih itu kalau terlalu hijau. Kalau hijaunya pas itu N nya cukup. Binatang tikus tergolong hama. Kelapa dikenal dengan pohon kehidupan di pantai ya, untuk kelapa hidupnya di pantai tubuhnya. Gulma yang tumbuh sekitar perkebunan dapat dengan herbisida. Nomor 50 hewan yang adalah luwak ya, kopi luwak. Nira adalah pohon aren, dapat diolah menjadi palm sugar atau gula merah. Pupuk SP36 fosfor ya, kalau KCL kalium, kalau SP36 fosfor. Jika kita akan melakukan penyuluhan dengan menggunakan media siaran radio adalah waktu senggang tingkat pendidikan pengalaman berusaha tani. Mungkin dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.